Cerita dibuka dengan Jet yang melamun dan membuat Akane bingung apa yang terjadi dengan Jet. Jet berkata kalau cuaca hari ini sangatlah nyaman dan tanpa sadar membuatnya melamun seperti tadi. Jet juga berkata kalau cuaca semakin hangat dan musim panas akan datang sebentar lagi. Akane menjadi curiga kalau terjadi sesuatu dengan Jet dan apakah itu sangat sulit untuk diceritakan. Dan itu mengingatkan Akane di mana ia masih punya kopi di rumah ini. Akane pun mencari kopi itu di lemari tempat ia menyimpan sebelumnya, dan ketika sedang mencari, Akane melihat sesuatu dari luar jendela. Tampak dua anak kecil sedang duduk di luar, dan ketika anak kecil itu melihat Akane, itu membuat Akane ketakutan dan berteriak. Dan ternyata dua anak kecil itu merupakan putri kembar raja bernama Sylvie dan Selfie. Bisa dibilang mereka adalah adik kembar dari Pangeran Kane. Jet bertanya di mana para pengawal putri, dan mereka berkata kalau mereka pergi meninggalkannya. Dan orang itu bernama Crux, dan membuat Akane dan Jet sangat syok dengan betapa paniknya kesatria itu sekarang. Dua putri kembar itu bertanya apakah Akane adalah kakak dari sang priestess yang juga memasakkan makanan untuk priestess. Akane menjadi terharu dengan panggilan Onesama dan menjawab kalau dialah orang yang dimaksud. Putri kembar itu berkata mereka datang untuk bertemu Akane dan ingin meminta tolong, di mana besok adalah hari ulang tahunnya Saint Velvito, dan itu hari di mana orang-orang menyampaikan rasa syukurnya terhadap orang yang mereka sayangi. Dan karena itulah putri kembar ini ingin membuat hadiah yang spesial. Akane paham maksudnya, tapi ia bingung siapa itu Saint Velvito. Menurut Jet, orang itu adalah saint atau orang suci dari kerajaan ini, dan di hari ulang tahunnya orang-orang akan berkumpul bersama keluarga mereka dan memberikan hadiah. Dan menurut Jet, mungkin saja putri kembar ini datang kemari karena ingin memberikan hadiah dari dunia lain sebagai bentuk hadiahnya. Dan itu ternyata benar, di mana untuk ayah mereka akan diberikan sebuah bunga dan ibu mereka akan diberikan hasil sulaman, sedangkan kakak pertama mereka akan diberikan semacam pengharum ruangan. Tapi putri kembar itu bingung apa yang akan mereka berikan untuk kakak kedua mereka, yaitu Pangeran Kane. Akane langsung menangkap maksud siapa orang itu, dan bagi putri kembar mereka akan memberikan hadiah yang sangat spesial untuk Pangeran Kane, tapi bingung apa yang harus mereka pilih. Mata kedua putri kembar itu berbinar-binar menatap Akane dengan harapan memberikan sesuatu kepada mereka. Tapi menurut Akane, kebanyakan barang di rumah ini tidak begitu berguna bagi Pangeran Kane, dan Akane mendapatkan sebuah ide yang membuat putri kembar itu bingung. Dan saat ini putri kembar itu menggunakan celemek yang dibantu oleh Jet, dan Akane memutuskan untuk membuat sebuah donat. Putri kembar itu bingung apa itu donat. Akane menjelaskan kalau manisan dari dunia lain akan menjadi hadiah yang sempurna, dan Pangeran Kane pasti akan senang menerimanya, dan membuat wajah kedua putri kembar itu sangat bahagia. Tapi itu tak berselang lama karena mereka tampak sangat kesal saat ini. Itu karena mereka harus membantu membuatnya dan kesulitan dalam memecahkan telur. Tapi mereka berdua tak menyerah, dan Selfie memutuskan untuk memukul telur itu sekuat tenaga, dan tentu saja telur itu retak dan membuat Selfie sangat bahagia karena berhasil. Melihat itu, Sylvie juga ikut mencobanya dan berhasil memecahkan telur itu, dan membuat mereka berdua menjadi sangat senang. Akane yang melihat itu merasa itu sangatlah menggemaskan. Lanjut memasak, pertama-tama campur telur dan susu, dan setelah itu panaskan di dalam pot kecil hingga panas menyentuh 37 derajat Celcius. Selanjutnya campurkan tepung padi, tepung roti, garam, gula, dan ragi. Lalu kita tuangkan ke dalam campuran telur sebelumnya. Lalu kita aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata, dan adonan siap dibuat. Dan sekarang waktunya menguleni adonan, dan mereka tampak antusias, dimana tentu Akane sangat fokus. Tapi putri kembar itu tampak sangat kesulitan dan memanggil bantuan, yaitu Akane. Mereka merasa sedikit menjijikan, tapi Akane berkata kalau mereka berdua harus bersabar karena adonan akan menyatu selama kita bekerja keras menguleni adonan ini. Dan putri kembar itu tidak menyerah, yang membuat Akane merasa kalau mereka berdua benar-benar menyukai Pangeran Kane. Selanjutnya adonan yang sudah siap kita buat berbentuk bola dan masukkan ke dalam mangkok. Setelah itu semprotkan air lalu dibiarkan beberapa saat. Ini akan memakan waktu hingga 1 jam. Maka dari itu Akane memutuskan untuk beristirahat sejenak. Akane menyajikan yuzu tea dan green tea dan membuat putri kembar itu bahagia karena rasanya yang begitu enak. Akane juga bertanya kepada Jet soal Velvito, di mana ini baru pertama kali ia mendengarnya, dan bertanya apakah kerajaan ini sering merayakan hari libur yang berkaitan dengan para saints dari kerajaan ini. Jet berkata tidak, karena Saint Velvito sangat spesial dibanding saints yang lain, yang membuat Akane bingung apa maksudnya. Dan tiba-tiba putri kembar itu meminta tambahan lainnya dan membuat Akane menyajikannya.
Setelah adonan dibiarkan, selanjutnya Akane membuat adonan dipotong untuk satu orang satu porsi. Pertama, gulung adonan menjadi bola. Lalu kali ini biarkan selama 15 menit. Lalu kita lubangkan bagian tengah adonan dan itu membuat putri kembar itu tertawa. Setelah itu kita letakkan di atas kertas perkamen dan semprotkan air dan tutup seperti sebelumnya dan ditunggu hingga 40 menit. Setelah itu waktunya menggoreng dan membuat putri kembar itu sangat bersemangat. Tapi itu dilarang oleh Akane. Meskipun mereka sangat ingin membantu, tapi Akane melarangnya karena terlalu berbahaya bagi mereka. Bagian kertas perkamen harus berada di atas ketika menggoreng. Dan setelah donat berubah kecoklatan, lepaskan kertas perkamen sebelumnya, lalu putar donat dan berhati-hati agar tidak gosong. Dan di dalam mangkuk, campur gula bubuk, madu, lemon juice, dan susu. Setelah donat sebelumnya matang, celupkan donat itu ke dalam mangkuk dan biarkan mengering. Dan donat siap dihidangkan, tentu bersama kopi dan black tea. Mereka berempat langsung mencoba donat yang mereka buat sebelumnya. Dan itu membuat si kembar itu senang dan tak menyangka kalau rasanya seenak ini. Dan menurut Jet, donat ini sangat cocok dengan minuman yang pahit. Dan minuman yang Jet minum itu disebut kopi. Dan itu sangat cocok dengan donat yang mereka makan sekarang. Kedua putri kembar itu memakannya dengan lahap semua donat itu, dan mereka berterima kasih karena hadiah ini sangat cocok dengan apa yang mereka inginkan. Akane juga merasa senang karena bisa membantu kedua putri yang menggemaskan ini. Sylvie dan Selfie itu bertanya apa yang akan Akane berikan di hari ulang tahun Seni itu. Menurut putri kembar, Akane harus memberikan hadiah kepada Hiyori. Akane bingung dengan bertanya balik, kenapa harus Pangeran Ken yang mendapatkan hadiah spesialnya? Apakah ada alasan di baliknya? Kenapa hadiah yang diberikan tidak boleh sama dengan orang lain? Putri kembar itu bertanya apakah Akane tak mengetahui Sen Velpito. Itu membuat Jet menjadi sangat panik. Bukankah Hiyori melakukan perjalanan bersama pangeran kedua untuk melakukan permunian, bukan? Karena itulah mereka harus mendapatkan hadiah yang spesial. Dalam hatinya, Akane merasakan sesuatu yang sangat buruk. Kedua kembar itu melanjutkan, kenapa mereka harus mendapatkan hadiah spesial? Itu agar mereka berdua tidak mengalami nasib yang sama dengan yang dialami Saint Velpito, di mana mereka kehilangan nyawanya. Mendengar itu membuat Akane menjadi sangat syok berat dan marah. Kenapa Jet tak pernah memberitahunya soal ini? Jet hanya bisa meminta maaf. Akane selalu merasa ini tidaklah nyata, di mana mereka dikirim ke dunia lain dan di sana adiknya menjadi seorang priestess dan harus membahayakan nyawanya. Ini masihlah sesuatu yang tak nyata bagi Akane. Jet berkata, di mana dalam salah satu petualangannya dalam memurnikan kejahatan, San Velvito harus mati karena itu. Jet merasa jika Akane tahu soal ini, maka Akane akan menjadi hancur dan gila karena satu-satunya keluarga Akane harus melakukan hal yang sama. Tapi itu membuat Akane menjadi marah karena itu bukanlah alasan yang tepat. Dan di sana Hiyori baru saja pulang ke rumah dan melihat kakaknya yang begitu marah. Akane mencoba menahan dirinya dan menyambut kepulangan adiknya. Ketika di malam hari di mana Akane kembali ke kamarnya, di sana Titania sudah menunggunya. Titania bertanya, jadi apa keinginan Akane? Titania akan mengabulkan permintaan apapun kecuali kembali ke dunia asal mereka. Akane dengan tegas meminta Titania untuk melindungi Hiyori adiknya. Dia meminta itu dengan penuh keputusasaan, takut akan kehilangan adiknya. Titania bertanya, apakah Akane tak ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri, tapi untuk perlindungan adiknya. Itu mengingatkan Titania soal petualangan yang berbahaya itu. Menurut Titania, para manusia sangatlah bodoh dan egois. Tapi bagaimanapun, karena alasan semacam itulah manusia ini menjadi menarik di mata Titania. Titania berkata untuk berikan dan biarkan mereka meminum alkohol. Itu tergantung bagaimana Akane menjamu Titania. Apakah itu menyenangkan atau tidak? Titania akan menjawab permohonan Akane tersebut dan cerita pun berlanjut.